Sebelumnya aku minta maaf dulu karena mungkin aku agak sedikit sakit flu, jadi kalau misalnya suara aku nggak kedengaran atau bindeng gimana, mohon maaf ya. Oke, mari kita mulai teachingnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, sekarang jadwalnya siapa ya yang berdoa? Fauzan. Mana Fauzan? Fauzan. Ibu minta Fauzan untuk berdiri di depan untuk memimpin kita semua dalam doa. Yeay. Fauzan mirip Ustaz ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, teman-teman semua, hari ini Ibu Guru akan mengajari tentang kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Tapi sebelum itu, Bu Guru mempunyai peraturan atau rules ya. Yang pertama, kalau kalian ingin menjawab atau bertanya, silakan angkat tangan. Dan yang kedua, kalian harus saling menghormati, berdiskusi secara interaktif, dan juga bisa membantu teman-teman yang kesusahan dalam mempelajari materi ya. Dan yang ketiga, kalian tidak boleh dilarang untuk bergaduh, maksudnya dilarang untuk berantem atau menimbulkan permasalahan. Nah, sebelum itu Bu Guru punya pantun nih. Cakep ya. Pergi ke pasar membeli tomat. Pulangnya bawa mangga manis. Yuk belajar yang semangat agar jadi anak yang cerdas dan manis. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak ini kota apa? Yang mana, Miss? Semua yang tiga-tiga ya kan? Korek kuping. Nah, iya benar. Tapi itu Jakarta apa ya kira-kira? Monas, Miss. Jakarta Pusat. Ya benar, Jakarta Pusat. Yes, itu Borobudur bukan? Bukan. Bukan ya? Iya. Itu Singapura ya, Miss. Itu Surabaya. Itu Indonesia, Karena Miss. ada lambang Itu anggrek ya, apa? Itu ada Indonesia. teman-teman. Nah, kalau ini contoh lambang dari kabupaten. Coba kalian lihat ini lambang kabupaten apa? Ya benar. Kalau yang sebelahnya apa? Adalah Kabupaten Pasuruan. Nah, kalau Kabupaten Karawang ini berada di Jawa Barat, kalau Kabupaten Pasuruan berada di kota Jawa Timur. Nah, coba kalian lihat lambang-lambangnya. Kalau lambang-lambang kabupaten itu spesifik ya teman-teman, ada warnanya apa aja, detailnya, gambarnya apa aja. Jadi kalian perlu menganalisis apa aja sih lambang-lambang yang ada di dalam. Nah, teman-teman, apa aja perbedaan kota dan kabupaten? Mari kita simak video berikut ya. Bahagia ya adik-adik.
daerah kabupaten dan kota itu setara. Meskipun tingkatnya setara, kabupaten dan kota itu memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari beberapa kategori. Apa saja perbedaan tersebut? Ayo kita pelajari bersama-sama. Pertama, luas wilayah. Umumnya, wilayah kabupaten lebih luas dibandingkan wilayah kota. Contohnya, seperti Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak di Provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah sekitar 6.394 km persegi. Sementara itu, Kota Pontianak memiliki luas sekitar 118 km persegi. Kedua, gambaran umum wilayah. Wilayah kabupaten cenderung masih banyak dijumpai kawasan hijau seperti area pesawahan, perkebunan, dan hutan. Sementara itu, wilayah kota lebih banyak dijumpai bangunan seperti perumahan, gedung perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Ketiga, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di wilayah kabupaten relatif lebih sedikit. Sebaliknya, jumlah penduduk di wilayah kota relatif lebih banyak. Hal ini karena banyak penduduk yang pergi ke kota untuk bekerja atau berdagang. Jumlah penduduk di wilayah kota relatif lebih banyak. Hal ini karena banyak penduduk yang pergi ke kota untuk bekerja atau berdagang. Keempat, pekerjaan penduduk. Penduduk kabupaten sebagian besar bekerja di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sementara itu, penduduk kota sebagian besar bekerja di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Kelima, fasilitas umum. Fasilitas umum di wilayah kabupaten umumnya belum lengkap dan masih bersifat tradisional. Sebaliknya, fasilitas umum di wilayah kota sudah cukup lengkap dan bersifat lebih modern. Contohnya seperti pasar. Pasar di wilayah kabupaten biasanya masih berupa pasar tradisional. Sementara itu, pasar di wilayah kota sudah berupa pasar modern seperti supermarket dan mall. Adik-adik, itulah beberapa perbedaan. Jadi, perbedaan kota dan kabupaten itu terdapat banyak sekali perbedaan ya. Kalau kota itu adalah yang kawasan permukiman dengan penduduk yang relatif lebih banyak dan padat. Nah, serta kota itu sering menjadi pusat kegiatan ekonomi, perdagangan maupun sosial budaya ya. Tapi kalau kabupaten itu adalah daerah administratif yang lebih kecil dan biasanya dipimpin oleh bupati. Nah, daerah kabupaten ini terdiri dari juga beberapa kecamatan. Nah, sekarang waktunya sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk sesi diskusi, Ibu minta ada lembar LKPD yang akan Ibu kasih. Jadi setiap kelompok akan menjawab lembar kerja yang Ibu kasih nanti. Dan Ibu minta pertanyaan itu dijawab sama-sama ya, berdiskusi. Tapi dari satu kota aja, pilih salah satu kota dari daerah asal teman kalian. Salah satu aja perwakilan. Aja, terus aku kelompoknya. Udah ya. Coba pinjam baru dinamain. Hari ini kan pada menaik semua. Gue udah ngeliat
Berapa kali tadi coba Sebenarnya musuh. namanya? Kalau gitu. Emang kamu ini dikasihnya nilai apa Cen? Nilai yang ada di RPP. Ini keren banget sih buat nanti padahal sudah dijawab. Kalau dia bisa begitu. Keren. Niat banget. Jawabannya baik banget. Nanti minta nama kelompoknya di pojok kanan atas ya. Nama kelompoknya. Teman-teman nanti kita nama kelompoknya di pojok kanan. Kita ini udah. Aku ini Aku pakai C ya. Ucta. Nama kecamatan di kelurahan Desamu. Pancola. Apa saja ciri khas dari tempat tinggalmu? Kakak, aku pernah kirim video di tutorial cara memang aku cinta. Yang gue kirim dulu. Iya. Itu teman-teman 1 menit lagi ya. Habis itu kita goyang. Tapi jadi kumpul. Oke. Udah. gue kecil. Gak apa-apa. Kamu gak tahu kan? Gak apa-apa. Mixu. Bincin nih. Itu basket bro. Bermain. Anak-anak ada yang kesulitan tidak? Ini nih sebagian gambar. Ya sudah sini. Kelly Please mana kok bantuin gak ada? gambar. Jakarta. Pakai bahasa Inggris banget ya. Ini bukan anak SD. Anak-anak kelompok siapa yang sudah selesai? Yang boleh kumpul ya? Ya. Jadi pintar banget. Kalau nonton ini bisa buka lebih gampang. Udah menjadi bohong kayak gitu. Jadi lari. Bu, udah
pekerjaannya sudah semua kelompok dikumpulkan kan, udah selesai. Sekarang ibu punya games nih, punya pertanyaan untuk kalian. Nanti kalau yang bisa jawab dapat reward. Nah, jadi untuk pertanyaannya ibu bacakan, nanti angkat tangan yang bisa jawab ya. Oke. Pertanyaan pertama. Pontianak termasuk dalam kategori kota atau kabupaten? Kota. Yeay, benar. Dengerin ya, pertanyaan kedua. Cepet-cepetan ya, angkat tangan. Pekerjaan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan termasuk dalam pengertian Mata pencaharian. dalam pengertian kota atau kabupaten? Miss, aku. Miss, aku. Coba ulang. Oke. Ya. 1, 2, 3. Miss. Kota. Ada kabupaten nih, karena yang hijau-hijau ada di kabupaten biasanya. Benar. Pertanyaan ketiga. Deskripsikan singkat tentang daerah asalmu. Miss. Pakai INU. Terus kita terus ada kerak telur. Terus ramen. Terus ada INU. Jakarta Selatan. Mana coba? Kotanya tadi di mana? Jakarta Selatan. Kota Jakarta South Selatan. Bahasanya pakai INU. Oh ini INU. Terus ada kerak telur. High School Jakarta. Ada Terus asal. padet banget. Kan daerah asal deh. Oke, pintar. Emang gue tahu dia ada yang masuk di mana gitu. Nah, teman-teman, sesi jawabnya udah selesai karena bisa sudah next di pembelajaran berikutnya ya. Nah, untuk hari ini kesimpulan apa sih yang bisa kita dapetin? Coba satu orang. Miss. Coba. Jadi dari Miss Bella tadi kasih tahu bahwa kalau di kabupaten itu seperti yang dibilang sama Okta juga banyak yang hijau-hijau, banyak lahan kosong. Beda berbanding terbalik sama kota, Miss. Kalau kota tadi ada gedung-gedung tinggi, ada hotel, ada perkantoran, banyak banget. Gitu, Miss. Kira kamu pintar banget, kamu les di mana? Aku lesnya di PIC. Iya. Terima kasih ya Nino buat kesimpulannya hari ini sehingga teman-teman semua bisa nanti ya semoga teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu dan juga wawasan yang telah dipelajari tadi. Nah, sekarang kita sudah di ujung penutup kegiatan kita hari ini. Jadi Ibu sebelum kita pulang kita akan berdoa terlebih dahulu teman-teman. Nah, berdoa Ibu maju yang ke depan adalah Naisha. Malaysia kata Ojen. Kata Sam. Ande marah-marah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.